mau ke Curug, kita mau ke Gunung Mas. Ikutin Oke, kita. meluncur ya. Ya, halo. Balik lagi ke gua. Di sini gue udah lama banget gak ngevlog, dan kali ini gue pengen coba ngevlog kecil-kecilan. Rutenya juga nggak jauh-jauh banget, palingnya cuman ke daerah-daerah Cibodas saja kayak gitu. Sebelumnya juga kita udah makan pagi dulu sih, makan pagi. Sebenarnya bukan makan pagi sih, sebenarnya makan siang itu karena udah jam 11-an, dan sekarang mungkin udah jam 12-an ya. Dan eh, jam di motor gue itu agak apa, belum gue setting gitu, jadi kelihatannya masih jam sekian gitu. Nah, kali ini rute yang kita lewatin itu ya kayak biasa ya, lewat lewat Parung gitu ya. Dan sekarang lagi di setelah jalanan Unpam ya, setelah Unpam maju lagi gitu. Sebenarnya juga ini udah kesiangan banget gitu ya. Planningnya itu kan sebenarnya berangkatnya pagi, tapi ya karena molor akhirnya baru keluar dari BSD itu kayak jam 11 sampai jam 10 gitu. Terus nyampe di dekat Unpam, kita makan dulu kayak pecel gitu, pecel ayam gitu loh. Em, di depan Unpam gitu. Dan itu juga gue udah lama juga nggak makan daerah sana ya. Ini setelah makan siang ya kita langsung OTW aja ke arah puncak gitu. Dan ini gue coba lewat ke arah Parung dan atau Gaplek ya, sorry, arah Gaplek. Cuman ini ya kayak biasa lah ya, OTW ke puncak apalagi hari-hari Sabtu gitu udah pasti macet parah gitu. Dan tadi gue tuh mau lewat Gunung Sindur, cuman kayak bosen aja sama rutenya gitu, karena kalau dari BSD sih biasanya gue lewat Gunung Sindur gitu, dan itu uh, bosen aja, makanya gue coba lewat jalan yang lain. Dan ini juga gue udah sampai di jalanan Parung lah ya. Tadi udah ngelewatin Citra Raya gitu. Em, ya terpantau macet aja sih dari apa? Dari awal masuk Pamulang pun udah padat. Ini gue rasa orang-orang udah pada pengen ke arah-arah puncak semua gitu. Ini gue punya masalah ya. Gue tadi coba untuk rekam-rekam dan ternyata GoPro gue itu nggak mau hidup, nggak tahu kenapa gitu. Akhirnya gue copotin baterainya, gue pasang lagi dan dia akhirnya mau hidup gitu. Kayaknya problem dengan baterainya sih, karena baterai satu lagi tuh nggak masalah gitu. Nggak tahu deh kenapa. Ini gue udah dilautin pasar ya, pasar di Parung itu ya. Mungkin kalau sering lewat sini pasti udah tahu gitu. Dan memang daerahnya ya terkenal padat aja gitu jalanannya gitu. Udah pasti stuck di sana gitu. Eh, Siang ini karena gue berangkatnya di tengah hari bolong, jadi panasnya minta ampun gitu ya, dan terik banget. Eh, Bahkan settingan kamera gue pun belum gue setting, jadi oversatur banget. Terlalu terang gitu. Gue masih nyeting sih kameranya biar enak. Jalanan Parung juga ya lurus aja dari Gaplek sampai arah Bogor, bener-bener lurus aja. Ya, ini gue masih di jalanan Parung, dan sebenarnya gue udah cukup bosen lewatin jalanan ini ya. Karena setiap mau ke daerah Bogor atau ke Bandung pasti gue lewatnya rute ini, dan ya jalanannya tuh lurus aja. Dan eh, jalanannya juga kadang eh, ngegaca jalanannya ya. Kalau lagi kadang tiba-tiba ada lubang atau apa, tutup tutup serapan air gitu loh yang gede, jadi kalau apes tuh bisa langsung nabrak gitu. Ini jalanan menurut gue padat ya, biasanya nggak sepadat ini, apa mungkin karena gue jalannya pagi gitu ya. Jarang gue gitu pergi siang-siang, makanya jalanannya padat. Dan setiap berapa menit kejebak macet gitu, karena mungkin banyak putaran juga gitu, dan banyak angkot dan banyak traffic juga ya, orang pada kesini semua gitu, apalagi udah siang gitu, udah pasti padat gitu ya.
Mungkin kalau pagi atau subuh sih harusnya biasa-biasa aja gitu. Biasanya gue pagi-pagi gitu. Cuman ini tumben sih lebih padat dari biasanya gitu. Biasanya sih nggak sepadat ini. Dan ini masih ya di jalanan Parung aja lah ya. Dan ini udah mau masuk ke daerah kota Bogornya ya. Ini udah pintu tol gitu. Dan ini uh, udah apa ya, udah enak lah jalanannya gitu. Leher doang aku pegel. Dulu gue pikir jalanan di atas layang ini tuh, gue pikir tuh kayak jalanan tambahan gitu ya. Jadi biar bawahnya tuh nggak macet, rupanya bukan ya. Rupanya itu tol ya kalau nggak salah ya. Dulu gue pikir tuh buat jalanan tambahan aja kayak gitu. Dan ini udah di lampu merah ya. Kalau kita belok kanan itu udah lurus aja, udah ke arah puncak. Cuman gue pengen coba jalur yang berbeda gitu. Rencananya sih gue pengen lewat Sentul gitu. Gue nggak mau lewat jalan arah puncak yang biasa yang kita lewatin ya, lewatin Starbucks dan seterusnya gitu. Gue pengen coba lewatin arah Sentul. Cuman gue lupa kalau dari sini tuh ke arah Sentul tuh lewat mana gitu. Jadi gue cuma ngandelin Google Map. Jadi gue ngikutin aja gitu dia. Dan kalau nggak salah nih habis dari lampu merah itu ya ke kiri gitu, ke kiri dan lurus aja. Mungkin bisa lewat ke arah Samarekon ya, perumahan yang baru itu Samarekon gitu. Cuman kalau nggak salah lewat situ, coba akhirnya gue coba jalanin aja dulu kayak gitu. Dan di sini sebenarnya gue agak salah belok ya sebenarnya. Feeling gue tuh kan lurus gitu, lurus aja terus sampai arah Samarekon gitu. Kalau nggak salah perumahan Samarekon. Cuman di Google itu ngasih taunya buat belok kiri. Jadi ya gue coba ngikutin aja belok kiri gitu. Nah ini gue lewatin jalanan perumahan ya. Jujur gue belum pernah lewat sini. Biasanya tuh gue lurus doang gitu. Gue belum pernah lewat jalanan perumahan ini gitu. Cuma gue pikir mungkin ini jalan tikus gitu ya, atau mungkin jalan shortcut aja gitu. Karena gue benar-benar pure ngikutin Google Map gitu dan gue nggak tahu gitu. Di sini cukup padat ya, mungkin karena banyak persimpangan kayak gitu. Karena mungkin duduknya itu duduk ini kali ya, duduk. Enggak lah ya, duduknya duduk bongkok gitu kali. Jalanannya cukup sempit ya, gue nggak bisa bilang sempit banget, tapi benar-benar ngepas 2 mobil gitu. Jadi kalau mau nyalip pun kayaknya agak ribet gitu. Jadi bener-bener ya udah ngikutin aja di belakang mobilnya gitu. Apalagi lagi panas banget, lagi jam 1 jam 2-an kayak gitu, bener-bener terik kayak gitu. Dan ini semakin gue telusuri semakin mengecil gitu jalanannya ya. Gue juga bingung ini mau kemana gitu. Karena tujuan gue kan mau lewat Sentul dan Google ngarahinnya lewat situ gitu. Ini makin sempit, makin ke bener-bener kayak daerah perumahan kayak gitu. Cuma gue pikir udahlah gue ikutin aja dulu. Iya, aturan gitu kita lurus aja tadi ya, lewat Samarekon. Dan ini semakin gue lewatin jalannya semakin kecil, dan ini bener-bener pas satu mobil. Kiri gue tuh kayak masih kebun gitu ya, masih hutan, dan kanan tuh ada perumahan gitu. Ini gue bener-bener bingung sini nih mau kemana nih jalannya, tembusannya kemana nih, jalan tikusnya bener-bener kecil banget. Karena awalnya gede jadi makin lama makin kecil gitu, makin ngepas gitu jalanannya. Nah, ini ya gue masuk ke kayak perumahan warganya gitu ya. Tapi gue pikir karena banyak yang lewat sini jadi mungkin itu jalanan umum, jadi ya udah gue ikutin aja gitu, orang-orang pada lewat mana gitu. Mungkin kalau malam-malam atau gak ada orang gitu ya gue agak panik gitu. Dan ini Google tuh ngarahinnya lurus tuh, dan gue agak make sure lagi nih beneran nih jalannya lurus nih, makin lama makin kecil lagi gitu, makin sempit lagi jalanannya gitu. Ini Google kacau banget ngarahin jalanannya gitu, karena gue expectnya jalanan umum gitu.
Nah, di sini tuh bener-bener ngepas satu motor dan gue nggak tahu ini. Untungnya gue bisa lewat dan bisa nanjak gitu ya, karena bener-bener belok dan sempit dan ini bener-bener masuk ke perumahan warga gitu. Gue nggak tahu kenapa Google nyaranin ke sini, tapi gue pikir di depan tuh ada motor, gue ikutin aja kayak gitu. Moga-moga dia juga mau ke arah Sentul, takutnya mereka mau pulang gitu, gue ngikutin mereka mau ke arah pulang ntar. Ya orang pada mau pulang ya. Nih ya, gue nggak tahu rupanya di sini banyak perumahan gitu ya, bener-bener gang dalam gang ya, jadi ngepas banget gitu. Ini mobil harusnya nggak bisa lewat sih. Dia masuk sampai garasi ya. Ini lurus aja gue ikutin jalan, gue ikutin orang depan sama ngikutin Google Map. Untungnya masih siang gitu, jadi ya udahlah. Dan kalau gue lihat emang ini mengarah ke Sentul ya, gue ngarahinnya ke arah Aeon gitu. Bisa, tapi dia naik motor. Di sini juga ada mobil lewat Nah, gitu, dan gue mikir kasihan nih, mobilnya ini mobil lewatnya dari mana mau kemana gitu. plat B lagi. Nanti ya gue lewatin jembatan ya, jembatan bawahnya kayak sungai kayak gitu, dan ya seru-seru aja sih. Kebetulan karena mungkin karena siang ya jadi seru ya. Coba kalau malam gue lewat sini gue putar balik sih pasti. Nih ya, untungnya jalanannya rame ya, jadi gue ikutin aja lah orang-orang pada mau kemana ya. Gue ikutin aja. Nah di sebelah kiri itu ada jembatan, ada sungai gitu, dan ya seru. Nah di sini rupanya banyak yang lewat ya. Jadi kayak mungkin emang jalanan umum gitu loh, jalan tikus gitu loh. Tapi kayaknya kayak mending lewat jalanan biasa ya, ke arah puncak ya, lurus doang ya. Nah di sini gue baru tahu rupanya nembusnya langsung ke Sampai. Sentul ya, atau perumahannya gitu ya. Gue baru tahu banget di sini karena gue gak pernah lewat sini dan gak pernah nge-explore banyak juga daerah-daerah Sentul gitu. Sumpah ini Sentul mana Jarang tapi juga nggak gitu kan, tahu. karena bukan tinggal di sini juga gitu. Tapi ya udahlah, gue ikutin aja orang-orang pada mau kemana gitu. Gereja kayaknya. Gue ikutin dan padat ya, macet mungkin. Nah ini nanti nembusnya di itu ya, lingkaran yang ada tulisan love gitu, mungkin kalau di Sentul udah pasti udah pada tahu tuh. Nembusnya di sana, dan Belok aku ya. ya kayak biasa lah macet daerah sini. Orang-orang pada mau ke tol semua, mungkin pada mau ke Jakarta atau mungkin pada mau pulang kali. Putar balik depannya. Ada nggak ya? Enggak, ada putar balik tuh. Astaga. Sumpah aku bener-bener nggak tahu. Ini kita lurus. Udah sampai mana, Ra? Udah sampai Kita- mana? Kita nyampe Sentul. Tadi kita sempet nyasar ya. Ayo ganti anak yang bawa. Putar balik aja. Oh, terbalik. Kiri. Iya, Ya benar. iya aku tahu. Ya duluan. Pelan-pelan. Aku yang takut. Pelan-pelan. Enggak. Kita mau jalan-jalan loh. Mau kemana? Itu motor yang bawa aku tahu bang. Aku yang bawa motor. Jangan digeruduk. Jadi kali ini kita gantian guys. Gimana? Seru nggak? Wah mantap. Bawa sampai ke Sini dulu. sampai sini. Ini di mana sini? Kota Bunga ya? Nggak tahu di mana tentu. Juga baru pertama kali gitu sih. Ini gantian ya. Iya. Lanjut. Sekarang kita di mana nih? Oh, Rainbow Hills, Bukit Pelangi ya? Ini kita coba untuk lewat Bukit
Pelangi ya. Gue juga jarang sih lewat sini, jadi pernah sih lewat sini naik mobil, cuman udah lama juga, dan gue juga pengen naik motor ke sini. Menurut gue jalanannya bagus ya, masih asli banget. Untungnya naik PCX dia kuat-kuat aja ya, karena ini bener-bener tanjakannya tanjakan terus ya, tanjakan terus. eh Ngeden sih, dan itu motornya juga paling cuman speednya paling 40 lah, 40 45 udah gue gas banget. Banyak juga yang lewat sini kayak gitu, dan ini bener-bener tanjakan full gitu ya. Ini bagus tuh. Kalau di Parungnya mending naik mobil sih. Kalau di Parungnya mending naik mobil. Kalau udah di puncaknya baru. Wah, gimana nih? Ini Bandung ya? Tusuk sate ya? Gedung sate. Sorry. Kaget ya? Kaget ya? Sampai ke jantung. Aduh. Mau pulang. Dan akhirnya gue kejebak macet lagi ya, setelah yang tadi jalanannya lancar aja. Situ Bukit Pelangi, dan tadi tuh banyak tempat kafe-kafe juga ya, kayak Nako juga bisa ke sana. Terus kayak banyak kafe-kafe juga lah, bisa alternatif pilihan kalau mau ke daerah-daerah yang dingin. Dan ini gue menuju ke jalan utamanya puncak ya. Kan ini kan masih jalan shortcutnya, jalan tikusnya. Dan ini benar-benar macet parah. Gue kejebak di sini mungkin hampir setengah jam. Cuma buat jalan berapa meter, gas lagi hampir setengah jam lebih gitu. Padat ya, padat banget. Untungnya ya naik motor ya. Mungkin kalau naik mobil ya nggak lama banget nyampenya. Ayo nih, nyangkut nih.
masih kejebak macet dan akhirnya kita nembus ke jalanan utamanya puncak ya. Dan rupanya bener lagi jalur buka tutup dan siang ini dia lagi jalur turun. Jadi yang mau naik itu nggak bakal bisa, kecuali motor ya bisa aja nyempil-nyempil gitu ya. Cuma kalau mobil pasti udah ditahan di tol ataupun deket Starbucks itu ya. Ya bisa sih lewat jalan tikus lewat arah apa Taman Safari ya, lewat belakang. Cuman itu ribet banget, jalanannya kecil dan belokan, jadi harus effort lah kayak gitu. Mending bawa motor aja lah ke sini gitu. Jadi ini masih bisa nyelip-nyelip ya. Oh, masih bisa naik. Ini jalanan puncak nih bener-bener ya selalu menjadi berita di akhir pekan gitu karena padat dan orang pada liburan ke sana semua gitu. Kayak biasa ya jalan puncak nanjak aja terus gitu. Kalau naik becek sih kuat-kuat aja sih. Ini kita ngelewatin ini ya, rest area Gunung Mas tadi ya. Itu tempat apa? Bisa tempat kita istirahat dan tempat nongkrong-nongkrong aja gitu. Jadi kafe warkop yang ada di daerah-daerah Warpat itu sebenarnya kan udah pada digusur atau di relokasi ya, dan udah pada dipindahin ke Gunung Mas kayak gitu. Nah, habis itu kita untuk melipir dulu untuk istirahat sebentar, dan mungkin kalian belum tahu ini tadinya adalah warkop ya, warkop yang di pinggir gitu. Cuman udah digusur ya, jadinya view pemandangannya tuh kelihatan gitu karena warkopnya udah nggak ada. Nah, akhirnya kita melipir ke sana sebentar gitu, sambil lihat-liatin pemandangan. Dan viewnya benar-benar bagus sih. Udah sampai Jadi mana? ini dulunya tempat istirahat gitu di puncak. Aku kangen dengan mie yang 25.000 ya. Setelah kita istirahat tadi di pinggir ya, pinggir jalan itu, kita lanjutin lagi perjalanan kita ke arah Cibodasnya ya, ke arah campground tempat orang-orang camping atau mau hike mendaki di Gunung Pangarango itu sendiri ya. Jadi dan jalannya udah lancar ya, udah nggak macet lagi gitu. Kalau masih di bawah-bawah Warpat tuh masih padat lah gitu. Nah ini ya, ini kita benar-benar nanjak terus ke arah gunungnya, ke arah campgroundnya. Jujur gue juga jarang sih ke daerah sini. Terakhir kesini juga buat apa? Ke tamannya ya, ada taman gitu gede, dan itu emang incaran gue juga ke sana, memang arah ke sana gitu. Sebelumnya kan jarang ya. Gue nanti sih pengen duduk-duduk aja dan makan-makan aja di sana gitu. Jadi kayak piknik kecil lah kayak gitu. Karena suhunya enak banget dan view-nya juga bagus gitu. Cuma mungkin perjalanannya memang makan waktu ya. Ini sepanjang perjalanan kita nanjak terus nanjak ke arah taman Cibodasnya ya. Taman, dan situ juga ada orang-orang bisa buat camping juga sih di sana. Dulu gue pernah camping sih sekali di situ, dan itu dingin banget. Nah, aku lagi disalahin. Kalau nggak macet harusnya 3 jam lah. Ini macet. Karena kita booking ya. Iya. Ini literally di Gunung Pangarangonya. Setelah 4 jam perjalanan akhirnya kita sampai juga di tempat penginapannya ya. Dan ini masih sepi dan pinggir jalan juga, jadi aksesnya gampang banget gitu. Sampai
4 jam dari BSD kita. Capek banget. Capek banget. Naik si piscok. Piscok. Panas kan. Piscok gokil emang. Gokil. Nanti dulu lupa dimatiin. Naik piscok ya. Cuman Aku udah nyatuk praktek lagi. ya iyalah. Lepek selepek ya. Ya namanya naik motor ya. Pasti lepek lah. Kalau nggak mau lepek kita naik bus pariwisata. Nih udah. Ini suhunya bener-bener dingin banget, kayak 18 derajat. Dan ini di apa? Cibodas di Pangarango. Ini ibarat kalau ke kiri langsung ke tempat camping di Cibodas gitu kan. Jadi memang titik yang cukup tinggi gitu. Dan gue nggak expect ternyata sedingin ini. Gue sampai hidung gue sampai mampet gitu kan. Bener-bener dingin banget. Dan karena kita lapar, akhirnya kita coba cari warkop dulu ya. Terus sekedar beli mie atau beli teh anget ya, karena ini benar-benar dingin banget gitu. Dan untungnya nggak jauh dari sini juga ada gitu warkop kecil gitu. Dingin banget, dingin banget. Makan Indomie dulu biar anget ya. Aku mandi sholat juga. Makan Indomie dulu biar anget. Oh boleh. Iya nggak apa satu aja dulu. Nanti aja deh Bu, nanti.